Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawana ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasala tamasuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalat ala khair wa ibtiga wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ya, kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal dalam kitab beliau Al-Mukhtasarul Latif, sampai perkataan beliau qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin ila anqal faslun fi hukmil ma'i idza waqa'at fihi najasatun. Pasal menjelaskan tentang hukum air apabila kejatuhan pada air tersebut najis. Kemarin kita udah bahas bahwasanya air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kula itu, kalau dia kejatuhan najis yang tidak dimaafkan, maka hukumnya spontan dia menjadi najis. Meskipun nggak ada perubahan. Najis yang nggak dimaafkan ya seperti percikan kencing kita, kotoran tikus, kotoran cicak, itu tidak dimaafkan di air. Yang dimaafkan di air adalah najis yang tidak terlihat oleh mata normal. Kemudian yang kedua, bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya. Najis yang nggak terlihat sama mata normal, ya umpamanya laler, dia hinggap di kotoran ayam, dia hinggap di kotoran kucing, habis itu hinggap ke air kita, misalnya yang kurang dari 2 kula, maka airnya dimaafkan, tetap masih bisa untuk dipakai toharo. Atau bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, laler, laron, nyamuk, paling gedenya cicak, jatuh misalnya ke air, ke ember kita yang kurang dari 2 kula, maka angkat bangkainya, pakai airnya untuk bersuci, karena dia najis yang dimaafkan. Begitu juga dengan kemaluan burung, atau tikus, dia minum dari air kita datang, dia kaget, kemudian dia lari, itu najis yang dimaafkan di air. Udah kita bahas itu kemarin. Nah sekarang kalau airnya banyak, misalnya airnya 2 kula atau lebih, 216 liter atau lebih, wa idza kana al-ma'u qulataini fawaqa'at fihi najasatun fala yanjusu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran katsiran aw yasiran. Apabila air mencapai 2 kula atau lebih, kemudian dia kejatuhan najis, fala yanjusu, maka tidak akan menjadi najis air yang 2 kula atau lebih dari 2 kula tadi, kecuali apabila berubah salah satu sifatnya, baik itu rasanya atau warnanya atau baunya, taghayyuran katsiran aw yasiran, dengan perubahan yang banyak atau perubahannya sedikit. Jadi kalau ada air banyak, 2 kula lebih, misalnya kejatuhan, misalnya bangkai ayam mati di situ, di kolam itu, kolamnya lebih dari 2 kula misalnya, maka angkat bangkai ayamnya. Kita lihat setelah dia kejatuhan bangkai ayam, ada perubahan nggak pada salah satu sifat air? Oh, warnanya nggak berubah, baunya juga nggak berubah, rasanya nggak berubah, maka air yang 2 kula ini tetap hukumnya suci mensucikan. Karena setelah kejatuhan najis, nggak ada sifat air yang berubah. Tapi kalau umpamanya setelah kita angkat bangkai ayamnya, airnya berubah baunya jadi bau bangkai, maka air yang banyak ini berubah hukumnya, yang tadinya suci mensucikan menjadi air mutanajis. Tapi kalau nggak ada perubahan pada sifat air, tetap dia hukumnya suci mensucikan. Wa idza zala taghayyuru bi nafsihi aw bima'in tahura. Dan apabila hilang perubahannya itu dengan sendirinya secara alami, misalnya dia habis kejatuhan bangkai ayam tadi, kita angkat bangkainya, airnya bau bangkai, wah najis dia nih, kita tinggal beberapa saat,
Pas kita balik lagi, hilang perubahan tadi. Bau bangkainya hilang. Ya. Maka dia menjadi suci lagi. Au bimain, atau perubahannya hilang dengan kita tambahin air. Kita tambahin air suci mensucikan lagi, kita buka keran, kita sampai luberin, dia hilang tuh perubahannya tadi. Yang disebabkan kejatuhan bangkai tadi misalnya hilang dengan cara kita menambahkan air pada kolam yang 2 kula tadi. Tahuro, maka dia juga menjadi suci kembali. Jadi air yang banyak itu dia nggak menjadi najis. Kecuali setelah kejatuhan najis ada perubahan pada salah satu sifatnya. Dan kalau ada perubahan pada salah satu sifatnya, maka dia hukumnya menjadi najis. Dan dia bisa menjadi suci lagi kapan? Kalau perubahannya tadi hilang dengan sendirinya atau dicampur dengan air suci mensucikan lagi, ditambahin air lagi. Wala yathuru idza zala taghayyuru bimiskin au za'faranin au jisin au turabin. Dan tidak menjadi suci apabila hilang perubahannya itu dengan dicampur minyak misik atau dicampur minyak zafaron. Airnya banyak nih. Kejatuhan najis. Setelah kejatuhan najis ada perubahan pada air tadi, maka dia menjadi najis. Ditambahin nama dia minyak misik, ditambahin dia minyak zafaron misalnya. Au jisin atau semacam cat, au turabin atau ditambahin debu sama dia, hilang perubahan tadi, maka tidak bisa menjadi suci. Bisa jadi suci kalau hilang perubahannya itu dengan sendirinya secara alami atau ditambahkan air suci mensucikan. Tambahin kaporit misalnya, hilang tuh perubahannya, nggak bisa karena dicampur dengan sesuatu. Kalau air sedikit, kejatuhan najis yang nggak dimaafkan, spontan langsung jadi najis. Kalau air yang banyak, kejatuhan najis, lihat dulu. Setelah kejatuhan najis, ada perubahan nggak pada salah satu sifat air? Kalau nggak ada perubahan, maka hukumnya dia tetap suci mensucikan. Tapi kalau ada perubahan pada salah satu sifat air, maka hukumnya menjadi najis. Nah, najis itu ada bagian-bagiannya ya. Nanti di pelajaran selanjutnya dah. Kalau najis yang dimaafkan di air, tadi yang pertama yang nggak dilihat sama mata normal, yang kedua bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, itu dimaafkan pada air. Ada najis yang hanya dimaafkan pada pakaian orang yang sholat, yaitu darah jerawat, nanahnya, itu dimaafkan hanya pada pakaian badan orang yang sholat. Dia nggak dimaafin di air, tidak dimaafkan di air. Kalau umpamanya ente lagi sholat, pecah jerawat ente, pecah bisul ente, darahnya itu najis, tapi terusin aja sholatnya karena dia dimaafkan. Tapi ingat, dia dimaafinnya hanya pada pakaian badan orang yang sholat. Jadi kalau umpamanya tangan ente yang kena darah jerawat atau baju ente yang kena darah bisul itu ente masukin ke dalam air yang sedikit, maka jadilah air yang sedikit tadi itu menjadi mutanajis karena dia dimaafkannya pada badan, itu bukan pada air. Begitu juga bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, dia dimaafkannya di air, bukan pada pakaian atau badan orang yang sholat. Jadi kalau ente sholat ngantongin bangkai laler, bangkai nyamuk, maka sholat ente tidak sah. Tapi kalau umpamanya nggak sengaja tanpa pengetahuan ente gitu, setelah selesai sholat ente lihat di bawah sarung ente ada bangkai semut, ada bangkai nyamuk, maka itu dimaafkan. Maka dimaaf, yang penting bukan dengan perbuatan ente. Ya, nggak usah diulang. Ya, dimaafkan. Sama ada najis yang dimaafkan pada air maupun pada pakaian orang yang sholat. Di air dia dimaafkan, di pakaian orang yang sholat juga dimaafkan. Apa? Yaitu najis yang tidak bisa dilihat oleh mata yang normal. Seperti tadi laler misalnya, hinggap di kotoran ayam atau kucing, setelah itu dia hinggap
di peci ente, di baju koko ente, terus sholatnya nggak apa-apa. Itu. Atau dia setelah hinggap di kotoran, hinggap di air ente yang kurang dari 2 kula, maka juga dimaaf, karena dia dimaafkannya 2, di badan orang yang sholat, pakaian orang sholat, maupun di air ya. Selebihnya maka tidak dimaafkan. Di air dimaafkan, air yang nggak 2 kula. Kalau yang nggak dilihat sama mata normal, najis yang tidak dilihat sama mata normal itu dimaafkan pada dua-duanya, di pakaian orang sholat maupun di air. Itu. Masuk dalam kopi kan? Dalam secangkir kopi. Iya, kan itu kan air contohnya. Kan kata Nabi, kalau lalat hinggap di bejana kalian, kayak di kopi, di teh, maka celupin, angkat. Karena lalat itu di sebelah sayapnya ada racun, sebelah sayapnya lagi ada penawarnya. Gitu. Paham ya? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.